Assalamualaikum semuanya. Jadi di video ini saya dan teman-teman saya akan menceritakan negara Spanyol dari budaya, kebiasaan, makanan khas, cara berkomunikasi, dan keunikan negaranya. Sebelumnya, kenalkan nama saya Jasmine Revalina dan dua teman saya. Oke, kita lanjutin ya. Yang pertama dijelaskan oleh teman saya yang bernama Imalia Febrian. Kebudayaan dan tradisi negara Spanyol. Spanyol merupakan sebuah negara kerajaan yang telah mengalami suatu sejarah yang menarik dan bergolak. Keadaan alam yang bergunung-gunung dan kering menjadikan sebuah negeri Spanyol yang suka ditaklukkan. Beberapa kebudayaan dari negara Spanyol adalah: 1. Tarian flamenco. Tarian flamenco dianggap sebagai salah satu bentuk budaya Spanyol secara umum. Namun sebenarnya tarian flamenco merupakan salah satu tarian pergaulan tradisional berasal dari Andalusia yang terletak di wilayah selatan. 2. Adu banteng atau corrida de toros merupakan pertunjukan juga olahraga yang menarik dan penuh kontradiksi. Secara visual, tampilan matador dalam kostum serba gemerlap dan halus, badannya selalu langsing dan sportif. Begitu kontras dengan tampilan banteng yang gelap, solid, dan sangat ganas. 3. La Tomatina. Pertunjukan ini dihadiri ratusan orang datang dari seluruh penjuru dunia datang untuk ikut dalam timpuk-timpukan tempat yang sudah matang. La Tomatina merupakan bagian dari festival selama seminggu yang diisi dengan pertunjukan, musik, parade, tarian, dan kembang api. 4. Adu lari dengan banteng. Selain adu banteng, ada salah satu olahraga ekstrem lagi yang terdapat di Spanyol yang telah ada dari zaman dahulu, yaitu adu lari dengan banteng. Merupakan suatu tradisi berlari di depan benteng-benteng yang telah dilepaskan ke suatu jalan kota yang telah disekat khusus untuk acara ini. Acara El Encuentro yang paling terkenal adalah di Festival San Fermin Pamplona yang disiarkan langsung di televisi Espanola dan 4. Kebiasaan dari orang Spanyol. 1. Siesta. Siesta adalah tidur siang singkat setelah makan siang. 2. Adat di Spanyol. Tidaklah terlalu ribet saat bertamu. Biasakan membawa sedikit hadiah. Jika Anda memiliki bunga, maka bola bunga delima. 3. Di Spanyol kita tidak akan menemukan antrian baris memanjang. Ketika sudah giliran kita cukup maju dan katakan bahwa sudah itu giliran kita. 4. Menghadiri acara non-formal di Spanyol. Sebaiknya telat sekitar 10-15 menit. 5. Budaya makan di Spanyol. Saat menghadiri acara harus sangat diperhatikan. Jika tamu undangan di samping Anda adalah wanita, maka pria harus membantu wanita tersebut untuk duduk terlebih dahulu. Sebisa mungkin harus mengajak bicara orang yang duduk di samping Anda. 6. Orang Spanyol. Orang Spanyol juga ramah. Kalau berbahasa di tangga atau flat, pasti saling tegur seperti hola. Terus kalau ketemu pasti cipika-cipiki, cium pipi karena kanan pipi kiri. Biarpun baru pertama kali ketemu, mau cewek ataupun cowok, pasti dicium. 7. Orang Spanyol ternyata sopan. Kalau di bus atau busway, mereka pasti berdiri kalau ada orang tua, dan orang Spanyol senang banget jalan kaki. 10 makanan khas Spanyol. Yang pertama ada paella. Di wilayah Valencia, masyarakatnya menyajikan hidangan nasi yang berbeda setiap hari sepanjang tahun. Bahan untuk paella termasuk ayam atau kelinci, kunyit, kacang runner, dan kacang mentega. Tapi yang menjadi elemen pentingnya adalah beras yang berasal dari pantai timur Spanyol. Kedua ada makanan gazpacho. Tomat paling merah, paling matang, minyak zaitun, bawang putih, roti, paprika, dan mentimun yang tercampur hingga halus. Biarkan hingga dingin, tuangkan dalam mangkuk atau gelas. Jadi yang ketiga kita ada churros. Siapa yang suka churros? Stik goreng yang manis ini lebih lezat dengan coklat panas. Teksturnya renyah dan bergizi. Dengan coklat terkenal, Chocolateria San Ginés yang ikonik. Salah satu coklat
paling terkenal di Madrid. Yang keempat ada tortilla. Gunakan telur, kentang, bawang bombay, dan minyak zaitun. Campur dengan telur, kocok, lalu tambahkan chorizo, ham, bayam, zucchini, atau apapun yang akan membuat sajian ini lebih lezat. Yang kelima ada chalos, hidangan babat rebus yang tersedia di seluruh Spanyol secara tradisional. Calo terbuat dari daging sapi atau babat, babi, trotters, chorizo, serrano, ham, morcilla, pemiton, dan sayuran sup seperti wortel dan bawang. Yang keenam ada fadada austrina. Makanan ini mengacu pada sup kacang Spanyol yang terbuat dari kacang putih besar Spanyol. Hidangan ini begitu nikmat dan mengenyangkan terutama saat musim dingin. Terbuat dari daging seperti Asturian, chorizo, lachon goleke, ham kering, Galicia, bacon, dan morcilla. Yang ketujuh ada gambas al ajillo. Jika kamu masuk ke bar, maka kamu akan mendapatkan sepiring udang beraroma menggoda. Cukup menggoreng beberapa irisan bawang putih dan cabai hijau dalam minyak zaitun, masuk udang lalu sedikit parsley. Yang ke-8 ada patatas bravas. Di Madrid, saus bravas terbuat dari pimenton manis dan pedas, minyak zaitun, tepung, dan kaldu. Beberapa orang menambahkan bawang putih, sedikit vino sherry, dan selalu menggunakan kentang goreng. Yang ke-9 kita ada pisto. Toile versi Spanyol ini paling khas di kota-kota dan desa-desa daratan La Mancha, Madrid Selatan, dengan menggunakan bawang merah, bawang putih, zucchini, paprika, dan tomat yang digoreng dalam minyak zaitun. Biasanya penyajiannya dengan telur goreng atau chorizo. Yang terakhir, yang ke-10 ada turon. Masyarakat Spanyol sangat menyukai turon atau almond nougat, makan almond lokal yang bercampur madu dan putih telur. Kedua versi yaitu lembut halus yang disebut Girona dan alicenturon yang keras. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara berkomunikasi di negara Spanyol dan keunikan-keunikan negara Spanyol. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang cara berkomunikasi di negara Spanyol. Oke, yang pertama di awal kata ya kita biasa menyebut kata hola yang biasa digunakan sebagai kata sapaan. Juga ada kata sapaan yang lebih kasual yang biasanya itu ditanya yang lebih santai, seperti misalnya saya udah kenal dengan kalian, saya menanyakan apa yang terjadi, bagaimana kabarmu, seperti itu ya contoh-contohnya. Oke, yang ketiga itu memakai como estas. Orang Spanyol lazim melewatkan kata hai dan langsung menanyakan kabar saat menyapa. Ya tergantung siapa yang disapa, bentuk apa gitu kan, bentuk kata kerja yang bisa diubah. Oke. Ada juga orang yang menggunakan kata sapaan lain ketika menjawab telepon. Biasanya menjawab telepon dengan mengucapkan halo. Namun sebagai besar orang Spanyol berkata hola, halo. Mari kita lanjutkan dengan keunikan negara Spanyol. Oke, keunikan negara Spanyol itu yang pertama nih, ada salah satu negara dengan lagu kebangsaan tanpa lirik. Pernah nggak kalian dengar orang kebangsaan lagu-lagu orang lain dengan tanpa lirik yang kayak nadanya datar banget? Biasanya Spanyol punya lagu kebangsaan tanpa lirik bernama March Real. Namun ada 6 aransemen resmi untuk lagu nasional negara Spanyol. Kalau di Indonesia kan kalau ke bar tuh nggak boleh bawa anak kecil. Kalau di Spanyol berbeda. Kalau di Spanyol itu boleh membawa anak kecil ke bar bersama anak-anak. Biasa yang cukup aneh di mata orang tuh ya pergi ke bar membawa anak ya kan. Seperti kita ketahui di beberapa negara termasuk Indonesia, membawa anak ke tempat seperti bar merupakan hal dilarang. Ini yang lebih heran nih, membekukan roti. Kebiasaan tersebut dilakukan hampir sebagai besar masyarakat Spanyol. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kualitas roti biar awet dan tahan lama.
Yang keempat nih, kalau di Indonesia punya 4 waktu, kalau di Spanyol 5 waktu. Kalau di Indonesia kan pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau di Spanyol ada tambah satu, madrugada, yang biasa digunakan oleh masyarakat Spanyol untuk mengajukan waktu antara tengah malam sampai waktu fajar menyising. Ada yang lebih aneh guys, ternyata melompati bayi. Bayangin, bayi kecil dilompati, gimana itu? Ya biasanya kan kalau orang Indonesia melihat bayi dilompati ya was-was ya guys, tapi kalau di Spanyol ini dijadiin ritual khusus yang disebut dengan El Colaco atau festival melompati bayi. Tradisi ini sejak tahun 1620 masyarakat sendiri menganggap ritual tersebut sebagai bagian penting dan baptis yang ada di gereja. Juga ada guys, ternyata negara Spanyol ini yang mempunyai habitat jenis kera tidak berekor yang bernama macakui. Oke, selanjutnya juga ada yang keluar rumah dengan rambut basah. Biasanya kan kalau kita keluar rumah rambut udah kering, dikeringin dulu pakai hair dryer. Nah, kalau ini nih keluar rumah dengan rambut basah guys, biasanya digunakan sebagai sesuatu hal yang unik yang biasa dilakukan orang Spanyol. Pada umumnya orang mengeringkan rambut terlebih dahulu ya guys, sebelum pergi keluar rumah. Berbeda dengan orang Spanyol guys, mereka terbiasa keluar rumah dengan rambut yang masih basah. Oke, segitu dulu ya guys. Sekian dan terima kasih.